Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian, ketemu lagi dengan Ibu Wisnarti. Nah, apa kabar Anda sekalian? Nah, Ibu berharap Ananda berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar walaupun kita belajar jarak jauh, ya. Alhamdulillah kita ketemu kembali pada video pembelajaran yang kali ini akan membahas materi mengenai logaritma. Nah, di mana tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah Ananda menyimak video pembelajaran ini, Ananda dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan konsep logaritma serta menyajikan penyelesaian masalah tersebut secara jujur dan mandiri. Baik Ananda sekalian, sebelum Ibu menjelaskan materi mengenai logaritma, terlebih dahulu Ibu ingin sampaikan bahwa logaritma itu lahir pada tahun 1614. Yang diciptakan oleh Bapak John Napier. Anda ada yang kenal? Nah, ini dia, Bapak John Napier. Selanjutnya, logaritma dikembangkan oleh Bapak Henry Bridges. Nah, Anda sekalian, kenapa Bapak John Napier menciptakan logaritma? Alasannya adalah karena beliau terkendala dalam menyelesaikan salah satu persoalan perpangkatan. Nah, Ananda, kita sebelum ini sudah belajar mengenai konsep perpangkatan. Nah, kita lihat. Misalkan, ini 2 pangkat X sama dengan 8. Nah, berapa nilai X? Ini bisa kita perkirakan. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. Berarti nilai X adalah 3. Sekarang, kalau seperti ini. 2 pangkat X sama dengan 7. Berapa nilai X? Ayo. Tadi kita tahu 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. Nah, berarti nilai X di sini antara 2 dan 3. Persisnya berapa? Nah, itulah yang dikemukakan oleh Bapak John Napier dalam bentuk logaritma. Nah, apa hubungan antara bentuk perpangkatan dengan logaritma? Nah, berikut. Nah, ini bentuk pangkat. Nah, dan ini bentuk logaritmanya. Berikut beberapa contoh merubah bentuk perpangkatan menjadi bentuk logaritma. Kita lihat. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Bentuk logaritmanya adalah 2 log 16 sama dengan 4. Kemudian 3 pangkat 4 sama dengan 81. Bentuk logaritmanya 3 log 81 sama dengan 4. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Bentuk logaritmanya adalah 2 log 32 sama dengan 5. Nah, sekarang kita balik. 3 log 27 sama dengan berapa? Nah, untuk menentukan hasil dari 3 log 27 sama dengan berapa, kita harus rubah bentuknya menjadi 3 pangkat berapa yang hasilnya 27. Kita cari. 3 pangkat 1, 3, 3 pangkat 2, 9, 3 pangkat 3, 27. Nah, berarti 3 log 27 ini sama dengan 3. Baik, Anda sekalian, cukup paham ya mengenai konsep logaritma? Nah, berikut Ibu akan sampaikan beberapa sifat logaritma yang akan membantu Ananda dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan konsep logaritma. Nah, berikut sifat-sifat logaritma. Nah, Ananda sekalian, ini sifat-sifat logaritma yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan logaritma nantinya. Nah, yang pertama, sifat yang pertama ini, A log A sama dengan 1. Basis sama dengan bilangan yang dilogaritmakan, maka hasilnya sama dengan 1. Kemudian, A log 1 itu sama dengan 0. Yang kedua, penjumlahan logaritma yang basisnya sama. Ini sama dengan A log X dikali Y. Sifat yang ketiga, pengurangan logaritma yang berbasis sama. A log X dikurang A log Y itu sama dengan A log X dibagi Y. Yang keempat, perkalian logaritma. A log X dikali X log Y sama dengan, nah ini bilangan yang dilogaritmakan pertama sama dengan basis logaritma yang kedua. Ini sama dengan
A log Y. Kemudian yang kelima, logaritma dari bilangan berpangkat. Ini sama dengan pangkatnya bisa kita tarik ke depan. Ini kemudian dikali dengan A log B. Berikut sifat nomor 6. Nah, A log B bisa kita rubah menjadi perkalian yang basisnya kita ganti dengan bilangan yang sama. Nah, A log B sama dengan C log A dibagi C log B. C bisa kita ganti dengan sembarang bilangan yang sama. Kemudian, nah, A log B, nah ini bisa kita balik menjadi 1 per B log A. Berikutnya, ini A pangkat M log B pangkat N, ini sama dengan N per M dikali A log B. Berikut yang terakhir, A berpangkat A log X, ini sama dengan X. Nah, ada 9 sifat logaritma yang bisa membantu kita menyelesaikan soal-soal nantinya. Nah, itu tadi sifat-sifat logaritma. Selanjutnya, yuk kita gunakan sifat-sifat logaritma tersebut dalam menyelesaikan soal. Nah, kita lihat soal yang pertama. Ini 2 log 12 ditambah 2 log 8 dikurang 2 log 6 sama dengan titik-titik. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Yuk kita lihat. Baik, kita selesaikan soal 2 log 12 ditambah 2 log 8 dikurang 2 log 6. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita lihat sifat mana yang bisa kita gunakan. Nah, ini sifat-sifat logaritma. Nah, kita lihat sifat mana yang bisa kita gunakan. Ada di sini penjumlahan dan pengurangan. Berarti kita gunakan sifat penjumlahan logaritma dan pengurangan logaritma, yaitu sifat nomor 2 dan nomor 3. Nah, di sini syarat logaritma yang bisa kita jumlahkan itu basisnya sama. Nah, kita lihat di soal ini, ya, basisnya sudah sama, yaitu sama-sama 2. Nah, tinggal kita rubah bentuk 2 log 12 ditambah 2 log 8. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan cara sifat nomor 2, A log X ditambah A log Y itu sama dengan A log X dikali Y. Berarti ini sama dengan 2 log 12. Nah, dikali dengan 8. Kemudian dikurang 2 log 6. Nah, pengurangan sifat nomor 3, A log X dikurang A log Y itu sama dengan A log X per Y. Berarti ini dibagi dengan 6 atau per 6. Nah, ini jadinya. Jadi bentuk 2 log 12 ditambah 2 log 8 kita rubah menjadi 2 log 12 kali 8 sesuai dengan sifat nomor 2. Kemudian kurang 2 log 6. Nah, pengurangan itu dibagi sifat nomor 3. Makanya ini dibagi 6. Nah, ini kita sederhanakan. 12 bisa dibagi 6, yaitu sama dengan 2. Nah, 2 kali 8, 16. Berarti ini sama dengan 2 log 16. Nah, 2 log 16 berapa? Nah, kalau Ananda tidak bisa langsung, Ananda boleh rubah log 16 menjadi 2 pangkat. Nah, berapa? 16 sama dengan 2 pangkat 4. Nah, kemudian kita gunakan sifat nomor 5. Log dari bilangan berpangkat, pangkatnya bisa kita bawa ke depan. Jadinya 4 dikali 2 log 2. Nah, 2 log 2 sama dengan, nah, A log A sama dengan 1. Berarti 2 log 2 sama dengan 1. Sehingga ini sama dengan 4. Nah, berarti ini 2 log 12 ditambah 2 log 8 dikurang 2 log 6 sama dengan 4. Selanjutnya soal yang kedua. Ini
2 log 9 dikali 3 log 32 sama dengan titik-titik. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Yuk kita lihat. Ini kita lihat sifat mana yang bisa kita gunakan. Nah, kita lihat kembali sifat-sifat logaritma tadi. Nah, ini sifat-sifat logaritma. Nah, kita lihat ini perkalian logaritma. Kita lihat mana sifat yang memuat perkalian logaritma. Nah, ini. Nah, sifat yang keempat. Berarti soal 2 log 9 dikali 3 log 32 sama dengan titik-titik kita selesaikan dengan menggunakan sifat nomor 4 ini. Yaitu A log X dikali X log Y sama dengan A log Y. Nah, di mana ini bilangan yang dilogaritmakan pertama harus sama dengan basis logaritma yang kedua. Kita lihat. 2 log 9 dikali 3 log 32 sama dengan 9 harus kita samakan dengan basis ini. Kita rubah menjadi 3 berpangkat. Berarti 9 ini kita ganti dengan 9 3 berpangkat 2. Ya, 3 pangkat 2. Nah, kemudian 32 ini sebaiknya juga kita rubah menjadi bilangan berpangkat. Nah, 32 sama dengan 32 sama dengan 2 berpangkat 5. Nah, ini jadinya. Selanjutnya, kita lihat lagi, kita punya sifat lagi untuk logaritma bilangan berpangkat. Nah, ya, ini sifat yang ke-5. A log B pangkat N itu sama dengan N kali A log B. Pangkat ini bisa kita tarik ke depan. Nah, ini berarti 2 ini kita tulis di depan. 2, kemudian 5 tulis di depan. Nah, berarti 2 dikali 5. Nah, tinggal lagi 2 log 3 dikali 3 log 2. Ini sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, ini baru bisa kita gunakan sifat yang nomor 4. A log X dikali X log Y sama dengan A log Y. Berarti ini 2 log 3 dikali 3 log 2 sama dengan 2 log 2. Sama dengan 2 log 2. Nah, 2 log 2 sama dengan 1. Sifat nomor 1 A log A sama dengan 1. Berarti sama dengan 10 kali 1. 10 kali 1 sama dengan 10. Selesai. Nah, bagaimana Nanda sekalian? Tidak sulit ya mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan logaritma? Karena apapun soal atau permasalahan yang berkaitan dengan logaritma dapat kita selesaikan dengan menggunakan sifat-sifat logaritma yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, selanjutnya silahkan Anda kerjakan soal-soal atau permasalahan yang ada pada LKPD yang sudah Ibu berikan di kelas maya kita. Nah, baiklah Anda sekalian, pada video pembelajaran kali ini hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Tetap semangat belajar dan Ibu akhiri dengan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.